Pada kesempatan kali ini, saya masih menjelaskan tentang soal-soal bentuk logaritma. Nah, langsung saja masuk ke soal yang pertama. Di sini kalau kita perhatikan, ini soalnya adalah 2 log 6 dipangkatkan 2 ya, cara membacanya, dikurang 2 log 3 dipangkatkan 2 per 2 log 18. Jadi soalnya kita mau menyederhanakan bentuk ini nanti hasilnya jadi seperti apa dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Nah, untuk diketahui 2 log 6 pangkat 2 ini sebenarnya bentuknya seperti ini ya. A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi misalkan kalau gini ya, misalkan 2 log 6 itu kita kalikan dengan 2 log 6, nanti hasilnya menjadi 2 log 6 pangkat 2. Nah, sama seperti yang ini juga ya. Nah, jadi kalau A kali A, kalau biasa kan kita A kali A itu berarti sama dengan A pangkat 2. Nah, begitu pula untuk log ya. Kalau pangkat 2-nya dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, jadi bentuk yang paling atas ini kita mau sederhanakan dulu atau kita mau ubah ke bentuk seperti ini. Jadi 2 log 6 pangkat 2 dikurang 2 log 3 pangkat 2 ini kita ubah menjadi A tambah B, A kurang B. Karena kalau untuk bentuk aljabar A kuadrat kurang B kuadrat itu kan penjabarannya untuk pemfaktorannya itu adalah A tambah B dikali A kurang B. Nah, jadi misalkan yang A-nya itu ini adalah 2 log 6 pangkat 2. Ini tidak ada pangkat 2-nya ya. Kemudian yang B-nya itu 2 log 3. Ibu ulangi ya, untuk nilai A-nya itu adalah 2 log 6, kita ubah nanti ke bentuk ini. Kemudian B-nya itu 2 log 3, jadi pangkat 2-nya jangan kita tuliskan ya. Nah, setelah itu kita uraikan bentuknya. Yang A-nya tadi 2 log 6 ya, 2 log 6 tambah yang B-nya 2 log 3 dikalikan A-nya tadi kita ganti 2 log 6 dikurang 2 log 3. Nah, nanti ini kalau kita jabarkan nanti hasilnya adalah menghasilkan 2 log 6 pangkat 2 dikurang 2 log 3 pangkat 2. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau di bawahnya kita masih tuliskan dalam bentuk 2 log 18. Nah, setelah bentuk ini kita ubah ke dalam bentuk pemfaktoran atau dalam bentuk aljabar ya. Kemudian hasil yang dalam 2 log 6 tambah 2 log 3. Nah, masih ingat kan sifat logaritma? Kalau dijumlah ini apabila basisnya sama, berarti ini dikalikan. Sehingga menjadi 2 log 6 dikali 3. Kalau dikurang masih ingat kan kalau basisnya sama berarti dibagi ya. 2 log 6 dibagi dengan 3. Nah, ini berdasarkan sifat logaritma. Silahkan dibuka kembali ya catatannya. Nah, setelah itu 2 log 6 kali 6-nya kita kalikan dengan 3 berarti 2 log 18. Ini 2 log 18-nya tetap yang di sini ya. Kemudian yang di sini 2 log 6 bagi 3. 6 bagi 3 dapat 2. Oke, setelah itu kita sederhanakan bentuknya. Nah, karena yang ini sama dengan yang di bawah ini ya, jadi boleh kita hilangkan atau kita coret. Karena 2 log 18 kita bagi dengan 2 log 18 yang di bawahnya berarti sisa berapa? 1. 1 kali 2 log 2 ya 2 log 2 hasilnya. Nah, sehingga hasilnya 2 log 2. 2 log 2 masih ingat nilainya berapa? Nilainya adalah 1. Kalau basis dengan numerusnya ini sama, hasilnya pasti 1. Sehingga dari bentuk penyederhanaan untuk soal yang pertama itu hasil akhirnya adalah 1. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, ini bentuknya. Tadi yang ini di atas ya. Nah, sekarang ini di bawah. Nah, soalnya seperti ini ya. Kurang lebih sama dengan yang di atas, cuman ada sedikit saja yang berbeda. Nah, ini 3 log akar 16 per 3 log 18 pangkat 2. Jadi pangkat 2-nya diletakkan di luar sini ya. Tadi kan yang ini di dalam nih, 3 log 18 pangkat 2-nya di sini. Boleh. Ini jadi penulisannya bentuknya boleh seperti ini, boleh juga seperti ini ya. Nah,
Oke, kalau sudah, ini caranya kurang lebih sama seperti yang di atas ini. Kita A-nya kita ubah ke dalam bentuk pemfaktoran. A-nya berapa? Oke, baik, di sini saya tuliskan ya. A-nya itu adalah 3 log 18 dan B-nya itu adalah 3 log 2. Nah, setelah itu kita masukkan, ini 3 log akar 6 ini tetap 3 log 18 A-nya tadi ya, yang B-nya tambah 3 log 2. Oke. Kemudian yang dikurangnya lagi, yang A-nya 3 log 18 dikurang B-nya 3 log 2. Oke, sudah. Setelah itu ini tetap kita tuliskan 3 log akar 6. Nah, 18-nya ingat tadi caranya sama ya dengan yang di atas. 18-nya kalau dijumlahkan berarti dikalikan dengan 2-nya kalau basisnya sama ya. Kemudian yang di sini 18-nya kita bagi dengan 2 karena ini dikurang. Nah, kemudian 3 log akar 16-nya tetap. 18-nya kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 36. 18-nya dibagi 2, hasilnya adalah 3 log 9. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Tadi yang bentuk akar ini tadi. Nah, akar. Kalau misalkan akar 6 ini kalau ditarik akarnya menjadi 6 pangkat setengah ya. Kalau misalkan di sini akar pangkat 3 dari 6 berarti 6 pangkat, ini pangkatnya ada di luarnya, ada sepertiga, berarti 1/3 ya. Nah, seperti itu. Jadi ibu ubah bentuk yang ini menjadi 3 log akar 6 itu menjadi 3 log 6 pangkat 1/2. Nah, sekarang dilanjutkan lagi. 3 log 36. 36-nya saya buat jadi 6 pangkat 2. Saya buat dalam bentuk pangkat. Karena 6 kali 6 kan 36. Nah, kemudian 3 log 9. 3 pangkat berapa supaya hasilnya 9? Nah, pangkatnya itu hasil logaritmanya. Ini sudah kita pelajari ya di materi kemarin. 3 log 9 nilainya adalah 2. 3 pangkat berapa supaya hasilnya 9? 3 pangkat 2 kan? 3 kali 3 9. Nah, pangkatnya itu adalah hasil logaritmanya. Sehingga nanti hasilnya menjadi seperti ini ya. Nah, setelah ini kita gunakan, ini sudah saya jabarkan ya. Nah, kalau 3 log 9, ini boleh caranya gini. 3 log 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kan 9. Kita gunakan sifat logaritma. Kalau ada pangkatnya yang di nomor urusnya, kita letakkan di depan. Berarti 2 kali 3 log 3. 3 log 3 nilainya 1 ya. Berarti 2 kali 1, 2. Nah, ini hasilnya. Nah, tadi berarti 3 log 9 itu nilainya adalah 2. Atau bisa gunakan cara cepat juga kayak tadi. 3 pangkat berapa supaya hasilnya 9. Nah, hasil perpangkatannya itu adalah hasil logaritmanya. Nah, yang 36 tadi ibu jadikan 6 pangkat 2. Oke, setelah itu yang akar 6 tadi ibu jadikan 6 pangkat 1/2. Nah, setelah itu ini kita gunakan sifat logaritma. Kalau ada pangkat di nomor urusnya kita letakkan di paling depan ya. 1/2 kali 3 log 6. 1/2 kali 3 log 6. Per, ini 2-nya juga sama, letakkan di depan 2 kali 3 log 6. Dikalikan dengan hasil dari 3 log 9 tadi adalah 2. Nah, sekarang ini bisa kita bagi. Karena sama ya, 3 log 6 kita bagi dengan 3 log 6, sisanya 1 ya. Atau kita coret aja. Nah, jadi nanti sisanya itu adalah 1/2 dibagi, ini 2, kalikan dengan 2. Nah, 1/2, 2 kali 2, 4, berarti 1/2 dibagi 4. Nah, setelah itu kita cari hasilnya. 1/2 dikali, ini kan 4/1 nih, yang di bawahnya. Kalau bagi, pecahannya dibalikan, 4/1 dibalik menjadi 1/4. Kalau di sini ubah jadi perkalian ya. Ini sudah dipelajari di SD, di SMP juga ada, jangan sampai lupa ya. Kalau bagi harus kita ubah dulu ke dalam bentuk kali. Kalau kali, ingat pecahannya harus dibalik. Ini pecahannya tadi 4/1, jadinya 1/4 di sini ya. Oke, sehingga tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, 1 kali 1, 1. Penyebut kita kalikan dengan penyebut, 2 kali 4, 8. Hasil akhirnya penyederhananya adalah 1/8. Oke. Selanjutnya untuk soal yang ketiga. Nah, ini soal yang ada ibu berikan kemarin ya, tugas ya.
Nah, mudah-mudahan jawaban kalian benar. Diketahui 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B. Kalian tentukan nilai dari yang pertama dicari, 2 log 5. Nah, bentuk sederhananya seperti apa? Ini sudah Ibu jabarkan di sini ya. Nah, 2 log 5 ini kita ubah menggunakan sifat 11. A log B sama dengan C log B per C log A. Nah, ini kita ubah dulu ya. Ini jangan kita masukkan dulu nilai C-nya, kita ubah dulu log B per log A. Nah, ini kita ubah jadi log 5 dibagi log 2. 3-nya dapat dari mana, Bu? Nah, caranya untuk mendapatkan 3, kita perhatikan di yang diketahui. Ini kan ada 2 nih, ada 3. Sama dengan A ya. 3, 5. Nah, dari ketiga angka ini kan ada 3 nih, ada 2, ada 3, ada 5. Mana angka yang sama? Nah, kalau angka yang sama itu yang kita gunakan untuk nilai C-nya. Nah, itu caranya ya, triknya. Kita lihat kalau yang sama tadi berarti yang 3 ya, berarti itu yang kita gunakan untuk basisnya, yang C-nya. Berarti tinggal kita samakan yang di atasnya dengan di bawah ya. 3 log 5, 3 log 2. Nah, kita harus cari angka yang sama ya. Misalkan di sini 2 log 3, 2 log 5 berarti yang sama mana? 2. 2 yang kita ambil. 2 log 3, 3 log 5 berarti yang mana yang sama? 3 ini yang kita gunakan untuk C. Gitu ya nilainya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian 3 log 5 tetap kita tuliskan. Nah, kenapa di sini ubah menjadi 1/2 log 3? Kita perhatikan. Kalau diketahui di sini 3 log 5 kan ada nih. 3 log 5 ada nilainya B. Nah, 3 log 2 ada nggak? Tidak ada ya. Yang ada 2 log 3. Nah, bagaimana caranya supaya ada 2 log 3 ini? Kita menggunakan sifat 10. Yang A log B sama dengan 1/B log A. Jadi yang nomor ini jadi berubah jadi ke atas ya. Yang ini jadi ke bawah nih. Yang bilangan pokoknya. Jadi numerusnya. 1/B log A. Jadi kita ubah 3 log 2 ini menjadi 1/, jangan lupa 1/nya ya. 1/2 log 3 berdasarkan sifat 10 untuk mengubah bentuk ini ke bentuk yang sifat 10. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan nilainya. 3 log 5 berapa? 3 log 5 adalah B nilainya. 1/2 log 3 ada nggak? A. Tinggal kita masukkan, substitusikan yang diketahuinya tadi ya. Berarti B per 1/A. Nah, ini karena dibagi ya. Jadi bentuknya harus diubah ke dalam bentuk perkalian. Kalau perkalian berarti pecahannya dibalik. Berarti B kali A. Tadi 1/A. Jadi A per 1. Nah, A bagi 1 kan A. A kali B hasilnya adalah AB. Sehingga hasil lahir dari 2 log 5 itu sama dengan AB. Penyederhanaannya. Selanjutnya kita lanjutkan ke soal yang berikutnya ya. Ini juga pernah Ibu berikan soal untuk latihan kalian ya. Mudah-mudahan jawaban kalian juga benar. Ada 6 log 75. Kita mau menyederhanakan 6 log 75. Kita ubah dulu tadi berdasarkan sifat 11 ya. Ubah log 75 per log 6. Nah, 3-nya karena tadi ini ada hubungannya dengan yang diketahui. Diketahuinya ini sama juga ya. Diketahuinya sama juga. Ya, jadi diketahuinya juga sama ya. 2 log 3 ini sama dengan A. 3 log 5 juga ini sama dengan B. Sama dengan yang soal nomor A tadi ya. Nah, cuman beda soalnya. Di sini kita mau menyederhanakan bentuk logaritma 6 log 75. Sudah Ibu jelaskan yang ini. Kemudian 3 log. Nah, 75 ini kita uraikan karena di sini angkanya harus ada 2, harus ada 3 ya, harus ada 3 dan 5 juga. Jadi paling enggak di sini angkanya harus ada 2, 3, 5. Nah, jadi 3 angka itu yang harus ada. Kalau di sini 75 ada nggak? Nah, yang diketahui tidak ada kan, berarti 75-nya harus kita uraikan dulu angka-angkanya. Nah, biasanya saya menguraikan angkanya dengan menggunakan pohon faktor.
Pohon faktor ini juga pernah dan sering kita pelajari juga di SD ya. Nah, jadi untuk bilangan berapa yang bisa dibagi dengan ini? Kita perhatikan 3 kan ada nih. Nah, berarti 75-nya kita bisa kan bagi dengan 3. Nah, kita bagi dengan 3 hasilnya 25. 25-nya nih kan, nah ada lagi 5. 25 bagi 3 kan nggak bisa nih. Yang ada 5. 5-nya kita bagi dengan 25-nya kita bagi dengan 5. 25 bagi 5 hasilnya 5. Yang kita ambil yang bilangan yang ada di ujung sini saja ya, yang sesuai dengan ini angkanya. Kemudian kita ubah. Berarti 75 tadi diuraikan menjadi 3 kali 5-nya ada berapa? Ada 2 kan? Berarti 5-nya dipangkatkan dengan 2. Berarti 3 log 3 kali 5 pangkat 2 per 6. 6 ada nggak di sini? Sama, 6-nya juga tidak ada. Kalau 6 tidak ada, berarti harus diuraikan juga. 6 itu kan adalah hasil perkalian 2 kali 3. Nah, ini Ibu uraikan 6-nya berarti 2 kali 3. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita uraikan. Kalau perkalian berarti diubah ke dalam bentuk penjumlahan. Berarti 3 log 3 tambah 3 log 5 pangkat 2. Hasilnya jadi seperti ini. Begitu juga yang di bawah kita ubah 3 log 2 karena perkalian juga ya. Berarti ditambah 3 log 3. Oke, selanjutnya 3 log 3 tambah ini kita letakkan di depan 2 kali 3 log 5 per, nah 3 log 2 ada nggak? Sama kayak tadi juga ya. Untuk yang 3 log 2 nya tidak ada, sehingga kita harus menggunakan sifat yang tadi Ibu jelaskan di soal nomor A tadi, sama. Nah, setelah itu kita ubah bentuknya menjadi 1 per 2 log 3 supaya 2 log 3 nya ada sesuai dengan yang diketahui. Nah, 3 log 3 nya tetap ya, tidak dirubah. 3 log 5 nya juga ada nggak? Ada. Nah, setelah itu 3 log 3 nya kita ubah menjadi berapa? 3 log 3 nilainya adalah 1. 2 kali 3 log 5 berapa tadi? 3 log 5 nilainya B. Berarti 2 kali B, 2B. 1 per 2 log 3 nilainya adalah berapa tadi? 1 per A. Tambah 3 log 3 adalah 1. Nah, setelah itu ini masih ada penyederhanaan lagi supaya ketemu hasilnya. Berarti ini kita kalikan ya. Ini cara cepat Ibu ya. Untuk menyederhanakan bentuknya. Nah, patokannya gini, kita lihat ada nggak di sini yang dalam bentuk pecahan? Ada kan? Yang 1 per A. Nah, yang untuk 1 per A-nya ini yang saya gunakan untuk menyederhanakan bentuk ini. Jadi pembilang dan penyebutnya saya kalikan dengan A supaya yang per A ini hilang. Tidak ada pecahan dalam bentuk seperti ini ya. Oke, ini saya gunakan ini. Berarti A bilangan untuk yang pembilangnya saya kalikan A, yang penyebutnya juga sama saya kalikan A. Cara untuk memperoleh hasilnya begini. A-nya kita kalikan 1 hasilnya A. A kalikan 2B berarti 2AB per A kita kalikan dengan 1 per A. A kali 1 kan A. A bagi A nilainya adalah 1. Tambah A kali 1 adalah A. Sehingga hasilnya nanti A tambah 2AB per 1 tambah A. Sambil kita lihat opsi jawabannya ya. Tulisannya ada nggak yang ini? Kalau tidak ada, boleh kita ubah seperti ini tulisannya. Ya, ini hanya mengubah tulisannya aja. Biasanya angka, angka, kemudian abjad ya, atau variabelnya AB ya, baru dituliskan yang ini. Biasanya disusun sambil kita melihat kunci jawabannya juga. Ini sudah sampai sini sudah ketemu jawabannya. Nah, kemudian Ibu biar rapikan biar sesuai urutannya ya. Berarti 2AB tetap ya, tambah A per A tambah 1. Oke. Jadi untuk hasil dari 6 log 75 itu adalah hasilnya adalah 2AB tambah A per A tambah 1. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tentang contoh-contoh logaritma ini bisa membuat kalian lebih paham lagi bagaimana cara menggunakan sifat-sifat logaritma. Oke, nanti setelah video kali ini Ibu akan masuk ke
cara menggambar grafik fungsi logaritma. Nah, nanti ini masih ada kaitannya dengan sifat-sifat logaritma. Oke, kita masuk ke video selanjutnya yang bagian kedua tentang grafik fungsi logaritma.